Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 siksaan, 3 azab di dalam kubur bagi orang yang senantiasa meninggalkan salat. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa salat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam itu adalah perintah Allah dan wajib kita laksanakan selaku umat Islam. Wajib itu adalah apabila kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan mendapat dosa. Maka kaum muslimin rahimakumullah, wajib kita laksanakan perintah Allah. Salat adalah tiangnya agama, sebagaimana hadis Nabi mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengerjakan salat berarti dia sudah menegakkan pondasi agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah meruntuhkan pondasi agama. Dan salat ini adalah amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi menjelaskan bahwa amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Apabila baik salatnya, maka amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila bermasalah salatnya, maka amalan-amalan yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita lihat hari ini, kita lihat saat ini, justru umat Islam itu sudah banyak meninggalkan solat. Ada yang solatnya 1 kali dalam sehari, ada yang solatnya 1 kali dalam 1 minggu, yaitu solat Jumat. Ada juga yang solatnya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau hendak solat Idul Fitri atau solat Idul Adha. Bahkan ada juga yang tidak solat sama sekali. Kalau kita bandingkan umat Islam zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Zaman dulu walaupun mereka solat di lapangan tapi jamaahnya banyak. Akan tetapi kita lihat hari ini banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid yang bagus. Akan tetapi jamaahnya sangat sedikit, paling 1 saf paling banyak. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini umat Islam banyak yang menyuruh anaknya pergi mengaji, tapi justru ayahnya pergi main judi. Umat Islam saat ini disuruhnya anaknya pergi ke surau, tapi dia pergi ke lapau. Entah apa kerjanya ke lapau, menokok meja yang Allah sudah, yaitu main domino. Na'udzubillahi min zalik. Maka orang-orang yang seperti inilah nanti yang akan disiksa, diazab oleh Allah di dalam kubur. Pernah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditanya oleh sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, mana yang engkau pilih, disiksa di neraka atau di dalam kubur?" Maka Sayyidina Ali menjawab, "Wahai sahabat, aku lebih memilih disiksa di dalam neraka." Kenapa wahai Sayyidina Ali?
Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan, wahai sahabat, kalau kita disiksa di dalam neraka, kita bukan sendirian, akan tetapi banyak depan belakang kita, samping kiri kita juga ikut disiksa. Tapi kalau kita disiksa di alam kubur, kita hanya sendirian di tempat yang gelap, susah duduk apalagi berdiri. Kalau orang yang banyak dosanya, maka dia akan disiksa, diazab, dipukul dan dipalu. Siksaan azab alam kubur itu sangatlah pedih siksaannya, kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan di hadis yang sangat panjang, ada 15 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal dunia, 3 siksaan di dalam kubur, 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib hanya menjelaskan ada 3 azab di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan solat. Yang pertama, Allah akan sempitkan kuburnya sehingga tanah yang di atas, tanah yang di bawah, samping, kiri dan kanan Allah satukan. Maka remuklah dia, tak obahnya seperti kertas yang diremas-remas. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat, ia akan diazab di dalam kubur. Allah nyalakan api di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan salat, Allah akan hadirkan di dalam kuburnya yaitu ular yang sangat besar. Ular tersebut bernama ular Sajaul Aqra. Kalau sempatlah ular ini memukul kita, maka terbenam kita ke dalam tanah 17 hasta. Ular ini berkata kepada orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat, Tuhanku menyuruhku untuk memukulmu. Apabila kita meninggalkan salat subuh, maka ular ini akan memukul kita dari subuh sampai ke waktu zuhur. Apabila kita meninggalkan solat zuhur misalnya, maka ular ini akan memukul kita dari waktu zuhur ke waktu asar. Apabila kita meninggalkan solat asar, maka ular ini akan memukul kita dari waktu asar sampai ke waktu maghrib. Apabila kita meninggalkan solat maghrib, maka ular ini akan memukul kita dari maghrib sampai ke waktu isya. Apabila kita meninggalkan salat isya, maka ular ini akan memukul kita, mengazab kita dari waktu isya sampai ke waktu subuh. Bagaimana dengan orang yang senantiasa meninggalkan salat? Tak pernah dia salat sama sekali, padahal guru banyak untuk belajar. Maka orang ini sampai hari kiamat akan dipukul oleh ular Sajaul Aqra. Kaum muslimin rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita jaga solat kita. Kita pelihara solat kita, jangan kita tinggalkan. Ajak anak, ajak cucu kemenakan kita, ajak istri kita. Kalau mereka belum solat, suruh mereka solat sebelum kita diazab nanti di dalam kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup ada pepatah mengatakan, pepatah ini sebagai bahan renungan bagi kita supaya kita tidak meninggalkan solat. Solatlah anda sebelum anda disolatkan. Ringankan langkah kakimu menuju masjid untuk solat sebelum engkau diantarkan oleh orang lain ke masjid untuk disolatkan. Sering-seringlah solat di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Sering-seringlah baca Al-Quran sebelum orang lain membaca Al-Quran untuk kita.
dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.